Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan. Negeri yang kaya akan hasil bumi dikuasai oleh bangsa asing. Rakyat dipaksa bekerja, tanah dirampas, hak berbicara dibungkam. Namun di balik penderitaan itu, tumbuh semangat yang tak mudah padam. Dari Sabang sampai Merauke, para pemuda dan tokoh bangsa mulai bangkit. Mereka mendirikan sekolah rakyat, menyebarkan gagasan kebangsaan, dan menulis tentang kemerdekaan. Para petani, nelayan, guru, ulama, dan pemuda turun ke jalan dan ke medan perang. Mereka tidak hanya mengangkat senjata, tetapi juga mengangkat harapan. Mereka tahu kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang. Di setiap sudut tanah air, semangat perlawanan terus menyala. Rakyat dari berbagai lapisan bangkit menghadapi penindasan dengan keberanian yang sama. Mereka menantang bahaya tanpa ragu, meyakini bahwa kebebasan jauh lebih berharga daripada rasa aman. Setiap langkah menjadi bukti bahwa kemerdekaan tidak lahir sebagai hadiah, melainkan diperjuangkan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap detik proklamasi pada 17 Agustus 1945 adalah puncak dari perjalanan panjang. Sorak kemenangan menandai lahirnya bangsa yang berdaulat. Inilah warisan para pejuang, sebuah negeri yang berdiri tegak, merdeka, dan berdaulat. 80 tahun setelah proklamasi, Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Jalanan tidak lagi dipenuhi pasukan penjajah, tetapi kita menghadapi tantangan yang berbeda. Konflik tidak selalu datang dari luar. Ia lahir di tengah kita sendiri. Kita menyaksikan berita tentang benturan antar warga, intoleransi, dan korupsi yang merusak kepercayaan publik. Disinilah makna bela negara memasuki babak baru. Bela negara tidak lagi identik dengan medan perang, melainkan dengan kesediaan menjaga persatuan dan melayani masyarakat dengan adil. Bela negara berarti memastikan setiap kebijakan dan pelayanan tidak memecah belah, tetapi merangkul semua. Kita menjaga agar perbedaan menjadi kekuatan, bukan alasan untuk bercerai-berai. Ancaman saat ini lebih halus, tetapi tidak kalah berbahaya. Kita tidak lagi mengangkat senjata, tetapi kita mengangkat integritas. Kita tidak lagi melawan penjajah, tetapi melawan ketidakadilan, korupsi, dan sikap apatis. Ia tidak muncul dalam bentuk ketidakpedulian, korupsi kecil yang dibiarkan, atau sikap menunda tanggung jawab. Tugas kita adalah melawannya dengan komitmen dan keteladanan. Setiap aparatur negara hari ini, termasuk kita sebagai aparatur sipil negara, memegang amanat itu. Saat kita memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah, kita sedang membela negara. Ketika kita menolak gratifikasi, bekerja secara profesional, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi, artinya kita menjaga nilai yang sama dengan yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan. Sebagai aparatur sipil negara, marilah kita jadikan kemerdekaan ini sebagai pengingat bahwa bela negara bukan sekedar sejarah, melainkan tanggung jawab sehari-hari untuk melayani bangsa dengan integritas, persatuan, dan ketulusan.